Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi kami melalui rekaman video Zoom ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada teman-teman sudah bisa hadir untuk rekaman Zoom ini. Saya perkenalkan nama diri saya Aldi Pratama, kedua Swahili, ketiga Burhanuddin, keempat Tengku Muhammad Zaki, dan kelima Teteh Ragusta. Nah, tidak berlama-lama saya akan langsung menjelaskan presentasi saya. Konsep logis database. Konsep logis database, entity relationship diagram merupakan pemodelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antar entitas. Dapat dilakukan dengan menggunakan suatu pemodelan basis data. Kedua, LRS, logika relasional struktur, merupakan representasi dari struktur record pada tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Next. Di sini saya akan membacakan tentang entity relationship diagram. Yang pertama ada tabel transaksi, kode transaksi, ID konfirmasi, ID pesan, tanggal, dan jumlah pembeli. Di bawahnya untuk melakukan dan konfirmasi. Di dalam konfirmasi ada lagi ID konfirmasi, ID pesan, nama, bank pemilik, nomor rekening, bank tujuan, tanggal, email, alamat, dan nomor telepon. Di bawah tabel konfirmasi dapat dilakukan dua cabang, yaitu anggota dan pemesanan. Di dalam tabel anggota terdapat lagi ID anggota, kode anggota, username, password, nama, alamat, email, status, dan telepon. Dapat dibuat lagi yaitu pendaftaran, kode daftar, nama, alamat, email, status, nomor telepon. Dan di bawah pemesan ini terdapat ID anggota, ID pesan, status pesan, tanggal pesan, total harga. Dan jika kita tarik ke lebih bawah lagi, itu terdapat detail pemesanan, ID pesan, ID barang, jumlah, dan harga. Di bawah detail terdapat barang. Barang itu terdapat ID kategori, ID barang, nama barang, gambar, stok, nama barang, sama nama barang. Dapat lagi ditarik menjadi kategori, nama kategori, sama ID kategori. Logical relational struktur jadinya seperti ini. Kita tarik dari tabel-tabel tadi di atas. Sekian. Spesifikasi file. Satu, tabel anggota. Di dalam tabel anggota terdapat nama file, tipe, size, dan keterangan. Satu, ID anggota. Dengan tipe char, size-nya 5, dan keterangannya primary key. Nomor 2, KD daftar. Dengan tipe char, size-nya 5, dan tidak ada keterangan. Ketiga, username, tipe varchar, size 20, dan tidak ada keterangan. Nomor 4 ada password, tipenya varchar, dan size-nya 25. Dan yang kedua ialah tabel kategori, terdapat nama file, tipe, size. Satu, ID kategori, dan tipenya ialah char dengan size 5. Yang kedua ialah nama file, nama kategori, tipenya char, dan bersize 5. Dan ketiga ialah spesifikasi tabel detail pemesanan. Dengan adanya 4 kolom dengan nama file
tipe size keterangan. 1. ID pesan dengan tipe integer, size 4 dan keterangan prima key. Yang kedua, ID barang dengan tipe integer, size 5 dan tidak punya keterangan. Yang ketiga ialah jumlah dengan tipe char, size-nya 10 dan tidak mempunyai keterangan. Yang keempat ialah harga dengan bertipe integer, size-nya 10 dan tidak mempunyai keterangan. Yang keempat ya tabel pemesanan, terdapat file, tipe, size, dan keterangan. 1. ID anggota bertipe integer, bersize 4. ID anggota bersize char, tipe char, size 5. Dan ketiga, kode daftar tipe char, size 5. Yang keempat, username tipenya varchar dan size-nya 20. Yang kelima, password bertipe char dan bersize 15. Yang kelima, tabel kategori. Nomor 1 ialah ID kategori bertipe char, size 5 dan tidak mempunyai keterangan. Yang kedua ialah nama kategori bertipe char, bersize 5 dan tidak mempunyai keterangan. Next. Dan yang keenam ialah tabel konfirmasi pembayaran. Kita mempunyai 11 kolom. Dengan masing-masing nomor 1 ialah ID konfirmasi bertipe char, bersize 8 dan keterangan prima key. Yang kedua ialah ID pesan bertipe integer, size 6 dan tidak mempunyai keterangan. Yang ketiga ialah nama bertipe varchar, size 40. Yang keempat, pemilik tipe varchar dan bersize 50. Yang kelima ialah bank pemilik bertipe varchar, bersize 50. Bank pemilik no rekening bertipe integer dan bersize 14. Bank tujuan bertipe varchar mempunyai size 50. Nama dan tanggal bertipe date. Habis itu nomor 9 ialah email bertipe varchar mempunyai size 25. Yang ke-10 ialah alamat yang bertipe varchar dan mempunyai size 50. Yang terakhir ialah telepon mempunyai tipe char dan bersize 14. Next. Yang terakhir, tabel terakhir ialah tabel transaksi yang mempunyai ID transaksi dengan tipe integer, size 10 dan mempunyai keterangan prima key dan auto increment. Yang kedua ialah ID konfirmasi bertipe char, bersize 8. Yang ketiga ialah ID pesan bertipe integer, bersize 6. Yang keempat ialah tanggal, tipenya adalah date. Yang kelima ialah jumlah beli bertipe integer dan bersize 10. Next. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari TT Rajusta. Penggunaan perintah SQL. Lalu, pertama kita masuk ke dalam DB melalui SQL Yoke, buat sebuah database dengan nama database DB penjualan. Lalu mengaktifkan database DB penjualan. Lalu buat sebuah tabel anggota, kategori, barang, detail pemesanan, kategori, konfirmasi pemesanan, dan pendaftaran. Untuk tabel anggota, kita akan mengetik tabel anggota. Di dalamnya ada ID anggota, kode daftar, apalagi itu. Dan selanjutnya, membuat tabel kategori dengan mengklik create table kategori. Oke, lanjut. Lalu membuat tabel barang dengan mengklik create table nama barang dan sesuai dengan isi yang disebutkan oleh TT
tadi. Lalu membuat tabel detail pemesanan. Sama seperti yang di atas dengan mengklik di tabel detail pemesanan. Lalu membuat tabel pesanan dengan menggunakan klik tabel pemesanan dengan ada juga ID anggota di situ, ID pemesanan, dan juga masukkan nama, tanggal pesan, dan total harga. Oke, lanjut. Tabel konfirmasi pembayaran. Mengklik tabel konfirmasi pemesanan atau pembayaran dengan menggunakan ID konfirmasi dengan tipe data chart yaitu dan juga memiliki primary key dan seterusnya. Oke, lanjut. Tabel pemesanan sama seperti yang di atas, membuat klik tabel pemesanan. Dalamnya ada ID anggota, ID pesan, dan seterusnya. Tabel pendaftaran, yaitu biar di awal. Lalu kita klikkan klik tabel pendaftaran dengan ada kode daftar, yaitu memiliki tipe data integer, primary key, ada nama, ada alamat, email, lalu status dan nomor telepon. Lalu kita akan membuat sebuah tabel transaksi dengan membuat klik tabel transaksi. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Suhaili. Silakan Suhaili. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memasukkan data pada masing-masing tabel dengan data, tabel anggota dan kategori. Tabel anggota, masukkan ID anggota, nama anggota, dan password. Kategori, kita masukkan ID kategori dan juga nama kategori. Ini ada A12 sebagai ID kategori dan meja dan baju sebagai nama kategori. Kemudian masukkan kepada tabel barang, insert into tabel barang, value-nya tabel barang ada ID barang 1, 2, 3, 4, 5, ID kategori, nama barang, stok, keterangan stok, dan harga barang. Kemudian ada detail pemesanan. Kita masukkan detail pemesanan, insert into detail pemesanan, value-nya ID pesan yang 12, kemudian ID barang 1, 2, 3, 4, 5, jumlah, dan harga. Kemudian tabel konfirmasi pemesanan. Ya, di tabel konfirmasi pemesanan ada ID konfirmasi K12, K13, K14. Kemudian ada ID pesan 12, 24, 34, 56. Kemudian ada nama, bank pemilik, nomor rekening, bank tujuan, tanggal, email, alamat, dan nomor telepon. Kemudian ada tabel pendaftaran, diisi dengan insert into pendaftaran. Value-nya ada kode daftar 1, 2, 3. Kemudian ada nama, ada alamat, Jungkat, Pontianak, Sanggau, Tambas. Kemudian ada email, ada status, laki-laki atau perempuan, kemudian ada telepon. Kemudian tabel pemesanan, insert into pemesanan, value-nya ada ID anggota 2, 3, 4, 5. ID pesan, status pesan dikirim menunggu, tanggal pesan, dan total harga. Kemudian ada tabel transaksi,
table transaksi, insert into transaksi, value-nya ada kode transaksi, ini auto increment jadi tidak perlu diisi. Kemudian ada ID konfirmasi K12, K13, K14, K15, K16. Kemudian ada ID pesan 12, 34. Nah, kemudian ada tanggal tuh, tanggal 2. Kemudian ada jumlah beli 2, 1 dan 21. Oke, terima kasih semuanya. Sekianlah hasil presentasi kelompok kami pada malam ini. Bagi yang ingin bertanya, silakan saja pergi ke komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.